Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharkum Said, Saidul Mubarak. Naharkum Said, Saidul Mubarak. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bil khairi wal afiyah. Alhamdulillah kullukum bi khairin wa ana kadzalika bi khairin. Sebelumnya siapa yang tahu materi kita hari ini? Mada? Materi kita hari ini adalah at-ta'aruf wa adawatul istifham. Mada? At-ta'aruf wa adawatul istifham. Sebelum Memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya ingin membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Kemudian, siswa dapat bertanya dan menjawab pertanyaan sederhana tentang identitas diri. Dan yang terakhir, siswa bisa mengenal dan menggunakan adawatul istifham atau kata tanya dalam percakapan. Untuk materi kita yang at-ta'aruf, siapa yang tahu artinya at-ta'aruf? Perkenalan. Lalu apa definisi dari at-ta'aruf? Siapa yang tahu? Ya betul, perkenalan selain agar kita saling kenal, apa aja yang kita lakukan biasanya? Proses agar manusia saling mengerti sama lain. Betul, ayo ahsan jami'an. Perkenalan adalah awal dari komunikasi. Dengan menggunakan bahasa Arab, kita bukan hanya bisa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab saja, melainkan kita juga bisa memperluas tali persaudaraan di seluruh dunia Islam. Untuk selanjutnya, Ustazah memiliki beberapa kosakata atau mufradat mengenai perkenalan. Di sini Ustazah akan membacakan satu persatu dari bahasa Arab kemudian artinya, lalu kalian menirukan apa yang Ustazah ucapkan. Fahimtum? Bagaimana? Nah, ismun nama. Ismun nama. Ismun nama. Ismun nama. Sakana yaskunu tempat tinggal. Sakana yaskunu tempat tinggal. Sakana yaskunu tempat tinggal. Sakana yaskunu tempat tinggal. Unwanun alamat. Unwanun alamat. Unwanun alamat. Unwanun alamat. Riwayatun hobi. Riwayatun hobi. Umniyatun cita-cita. Umniyatun cita-cita. Umrun umur. Umrun umur. Arrasmu menggambar. Arasmu menggambar. Al-qira'atu membaca. Al-qira'atu membaca. Muhandisun insinyur. Muhandisun insinyur. Tabibun dokter. Tabibun dokter. Kuratul qadami sepak bola. Kuratul qadami sepak bola. Musyahadatul aflami menonton film. Musyahadatul aflami menonton film. Nah, saya juga memiliki beberapa ungkapan mengenai perkenalan. Biasanya kalian apa saja ungkapan yang kalian ucapkan ketika bertemu dengan orang lain sebelum kalian menanyakan informasi? Assalamualaikum. Ya betul. Nah, di sini contoh-contoh beberapa ungkapan tentang perkenalan. Saya akan membacakan dan kalian mendengarkan itu jami'an. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Sabahul khair, selamat pagi. Sabahul khair, selamat pagi. Nahar kasai, selamat siang. Nahar khair, selamat siang. Masaul khair, selamat sore. Masaul khair, selamat sore. Lailatul sa'idah, selamat malam. Lailatul sa'idah, selamat malam. Ila liqa, sampai jumpa. Ila liqa, sampai jumpa. Untuk yang di sebelah sini, ini jawaban dari yang sebelahnya, yaitu ahlan bi, selamat datang. Ahlan bi, selamat datang. Sobahun nur, selamat pagi. Sobahun nur, selamat pagi. Sa'idun mubarak, selamat siang. Sa'idun mubarak, selamat siang. Masa'un nur, selamat sore. Masa'un nur, selamat sore. Sa'idatun mubarakah, selamat malam. Sa'idatun mubarakah, selamat malam. Dan yang terakhir, ma'assalamah, semoga selamat. Ma'assalamah, semoga selamat.
istifham. Siapa yang tahu adawatul istifham itu apa? Mata tanya dalam bahasa Arab. Betul. Ahsanti ya Zahra. Adawatul istifham adalah kata-kata tanya dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui atau yang digunakan untuk memperoleh informasi atau penjelasan dari lawan bicara kita mengenai orang, benda, tempat, waktu maupun sifat. Nah, di sini kita harus mengetahui juga macam-macam atau jenis-jenis dari adawatul istifham. Ada 6 jenis dari adawatul istifham yang Ustazah paparkan dalam materi kita karena berkaitan dengan perkenalan. Ustazah akan membacakan lalu kalian menyimpulkan sekali lagi ya. Ma atau mada artinya apa? Ma atau mada artinya apa? Man artinya siapa? Man artinya siapa? Min aina artinya dari mana? Min aina artinya dari mana? Aina artinya di mana? Aina artinya di mana? Kaifa artinya bagaimana? Kaifa artinya bagaimana? Dan kam artinya berapa? Kam artinya berapa? Nah, untuk yang jenis pertama, ma atau mada yang artinya apa, itu berfungsi untuk menanyakan benda atau menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Contohnya, ma ismuka, ma hada, ma dalika. Kemudian yang kedua yaitu man, artinya siapa? Digunakan untuk menanyakan identitas orang. Contohnya, man anti, man umuki, man abuki, dalika. Kemudian yang ketiga, min aina, dari mana? Itu menanyakan asal atau keberadaan. Contohnya, min aina anta, min aina jita. Kemudian yang keempat ada aina yang artinya di mana, menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, aina al-masjidu, aina al-faslu. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana atau kaifa, digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, kaifa halus, kemudian kaifa hadat tariqah, hadith tariqah. Dan yang terakhir ada kam, artinya berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah atau umur. Contohnya, kam umruka, kam sama nurhat bihil miklama, bahimtum jami'an, Bagaimana? Ayo, setelah kita mempelajari tentang beberapa mufradat dan ungkapan serta juga ada materi lainnya, Ustazah memiliki contoh dialog perkenalan. Ustazah ingin kalian membacakannya dengan seemas bangku kalian. Kemudian Ustazah ingin meminta 2 orang untuk maju ke depan untuk mempraktekkan di depan teman-teman kalian semua. Kalian bisa membacanya dengan suara keras ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Seakan nama lagi ditakut pertama di qiraati hadal riwayat. Seakan dengan harga min rijal. Kemudian Ustazah akan memilih 2 orang laki-laki. Itu Mas Fahrasi dan Mas Faiz. Silakan maju ke depan untuk praktekkan dulu cakapan. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa Bil khair aidan. Ma ismuka? Ismi Khalid. Waman anta? Ismi Khalid. Ismi Ahmad. Oh, min aina anta? Ana min Bandung. Wa anta min aina anta? Ana min Surabaya. Kamu umurka? Umri situ asyrata sanatan. Wa anta kam umur? Umri sab'u asyrata sanah. Aina taskunu? Askunu fi hayyi qaribin minal madrasah. Wa anta? Askunu fi sakan idolab.
Asyarafta biliqa'i ya Rahman. Wa naibun ila liqa. Sofi kuliah di majelis. Nah, untuk selanjutnya Ustazah memiliki latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Ustazah membagi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok akan mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Kemudian setelah mengerjakan, kalian bisa tukar satu sama lain untuk mengkoreksi jawabannya benar. Nah, pertanyaan yang sudah silakan ditukar satu sama lain biar bisa mengkoreksi jawaban temannya yang mana yang salah. Nah itu. Ayo nomor 1 bisa dibaca secara Hindu. Kalimat cobaan yang kalian ucapkan pagi adalah selalu kali. Bagaimana jawabannya? Sah yang apa? Sahih. Sah anti sahih anti baik. Semua untuk Nadia nomor 2. Alhamdulillah anak ibu ya. Apa jawaban yang tepat dari kalimat berikut? Fahalu. Bagaimana jawabannya? Sahih yang apa? Sahih. Ayo Mumtazah. Kemudian yang terakhir Ahmuna Hasan. Kalimat apa yang diucapkan di akhir perkenalan? Assalamualaikum. Bagaimana jawabannya? Nah, Ahsantum jami'an. Sofi gimana? Nah, untuk materi pelajaran kita sudah cukupkan sampai sini. Sebelum kita menutup materi kita, Ustazah ingin mengetes kemampuan atau kepahaman kalian mengenai materi yang sudah Ustazah ajarkan menggunakan Sundukul Asrar. Di sini Ustazah mempunyai game, yaitu Sundukul Asrar atau kotak rahasia. Saudara di sini memiliki 8 kotak rahasia atau kotak pertanyaan yang bisa kalian buka satu persatu dan kemudian kalian jawab yang sesuai dengan tulisan yang ada di dalam kotak tersebut. Sudah akan pilih acak dan kalian bisa memilih salah satu kotak yang kalian inginkan. Dari Mas Faiz bisa pilih kotak mana yang ingin Mas Faiz inginkan. 7. Nomor 7. Bisa dibaca kemudian dijawab. Ismi Baca dahulu. Ma ismuki. Ma ismuka. Kemudian jawabannya. Ismi Ahmad. Ayo, Ahsan Kak. Kemudian Mbak Rindu. Mbak Rindu mau nomor berapa? 4. Bisa dibaca? Riwayati. Kemudian jawabannya? Riwayati. Ayo, Ahsanti. Kemudian Mbak Zahra? 5. Umri. Dibaca dahulu. Umri. Kamu 1 asyar. Ayo, Ahsanti. Masih muda ya. Kemudian Mas Fahrezi? 3. 3. Nahar Said bin Kubar. Ayo, Ahsanta. Kemudian Mbak Ria? 1. Min aina anti? Ana min Surabaya. Ayo, Anti Murtaza. Kemudian Mbak Bila? Mbak Bila
mengikuti nomor berapa? 6. Kalimat yang seharusnya diucapkan. Ayo, Sofi. Kemudian yang terakhir, Mas. Oh, ada 2. Mas Fahri, Mas Ahsan. 2. Nur. Pertanyaannya? Selesai. Ayo, Ahsan. Kemudian yang terakhir, Mbak Nadia, nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, Sofi kuliah negaranya. Nah, dengan kita belajar bahasa Arab atau perkenalan, kita juga mengetahui bahwa perkenalan bukan sekedar menyebut nama, tapi juga membangun persaudaraan atau tali persaudaraan sama manusia. Dan dengan bahasa Arab kita juga bisa memperluas persahabatan kita hingga ke seluruh dunia Islam. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bersikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.